Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu mata kuliah Sumber Daya Alam Indonesia akan mempresentasikan hasil laporan kami mengenai penolakan ekspansi proyek PLTP Dieng Unit 2 di Banjarnegara. Nah, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Saya sendiri, Laila Yulia Fitri, rekan saya Tesalonika Armanda Borusi Haloho, dan Putri Khalisa. Untuk materi yang pertama mengenai latar belakang kasus akan saya jelaskan sendiri. Lokasinya berada di Desa Karangtengah dan Desa Bakal, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Untuk latar belakang proyek ini, PT Geodipa Energi Persero itu adalah sebuah badan usaha milik negara yang berada di bawah koordinasi Kementerian Keuangan. Telah mengoperasikan PLTP Dieng Unit 1 berkapasitas 60 MW sejak tahun 2002. Proyek ini merupakan hasil pengambil alihan dari proyek yang sebelumnya dikelola oleh perusahaan swasta. Pengelolaan pembangkit dengan kapasitas 60 MW ini kemudian diserahkan kepada Geodipa sebagai perusahaan patungan PLN dan Pertamina pada 2002 dan statusnya berubah menjadi BUMN pada 2011. Untuk slide selanjutnya, mengenai kronologi konflik, konflik ini dimulai memanas pada ketika PT Geodipa Energi merencanakan pengembangan PLTP Dieng menjadi 8 unit pembangkit dengan total kapasitas hingga 400 MW dengan pembangunan unit 2. Warga desa Karangtengah menolak rencana proyek yang berencana mengebor 10 sumur. 4 di antaranya berada di wilayah desa mereka. Nah, lokasi pembangunan PLTP Dieng Unit 2 ini berada di dua desa, dan rumah warga berjarak sangat dekat dengan lokasi proyek, bahkan kurang dari 1 kilometer dari pemukiman. Lokasi PLTP Dieng Unit 2 hanya berjarak sekitar 300 meter dari mata air yang selama ini digunakan untuk mengairi ribuan hektar lahan pertanian dan memenuhi kebutuhan air warga di tiga desa. Mungkin karena hal itulah warga mulai menolak dan konflik ini mulai terjadi karena hal tersebut. Selanjutnya, adapun bentuk-bentuk penolakan yang dilakukan oleh warga sekitar itu seperti bentuk protes termasuk aksi massa, pemasangan spanduk penolakan di lokasi proyek, kampanye media sosial dengan tagar hashtag penolakan PLTP Dieng 2, penghalangan pengambilan material konstruksi, serta audiensi dengan pemerintah daerah dan perusahaan. Pertemuan antara pemerintah daerah Banjarnegara, warga, dan PT Geodipa Energi pada 24 Oktober 2022 berakhir ricuh karena perbedaan pandangan yang tajam. Nah, warga menggelar Setulu Festival sebagai bentuk perlawanan budaya dan penguatan solidaritas masyarakat dengan menolak ekspansi proyek ini. Dengan kegiatan selamatan banyu yang melibatkan ritual pengambilan mata air dan dibagikan kepada masyarakat sekitar. Selanjutnya untuk sejarah insiden ini, nah penolakan warga ini tidak muncul tanpa alasan karena sumur PLTP Dieng pernah meledak pada Juni 2016, 2007, dan Maret 2022, memakan korban jiwa dan menyebabkan area terdampak tidak dapat ditanami oleh warga sekitar. Pada tahun 2007, ledakan pipa menyebabkan 14 pekerja mengalami luka serius. Nah, sedangkan pada Maret 2022, 8 orang dirawat intensif dan satu orang meninggal akibat kebocoran gas H2S. Nah, insiden-insiden ini meninggalkan trauma mendalam bagi masyarakat sekitar dan menjadi pengalaman pahit yang membuat mereka segera sangat berhati-hati terhadap rencana-rencana ekspansi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya untuk penyebab-penyebab konflik ini akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Tessa. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Laila. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penyebab terjadinya penolakan ekspansi proyek PLTP Dieng Unit 2 di Banjarnegara. Nah, ada beberapa penyebab yang kami dapatkan. Yang pertama yaitu adanya ancaman terhadap sumber daya air dan juga mata pencarian.
Nah, salah satu alasan utama penolakannya adalah dengan potensi pencemaran sumber mata air warga yang menjadi sumber kehidupan. Nah, dataran tinggi Dieng ini merupakan sentra produksi kentang terbesar di Indonesia dengan ribuan hektar lahan pertanian yang sangat bergantung pada ketersediaan air bersih yang melimpah. Nah, air yang dipompa dari Sungai Pawuhan menjadi hangat, lalu tercium bau menyengat dan juga tajam, dan juga dan juga ditemukan aliran air yang berwarna hitam pekat serta berminyak. Nah, berdasarkan informasi tersebut dari warga terdekat dari lokasi pengeboran sumur panas bumi yang sudah beroperasi, air tersebut menjadi asin, sedikit asam, dan juga tidak ada sedikit minyak sehingga tidak bisa diminum. Nah, akibatnya warga harus membeli air galon. Nah, dalam uji kualitas air yang dilakukan oleh Geodipa pada 2023 disebutkan kandungan oksigen terlarut, ada nitrat dan juga fosfat dan di tiga sumber mata air di sekitar lokasi sumur dan juga PLTA Dieng ini melebihi ambang batas. Nah, kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena petani kentang yang menjadi tulang punggung ekonomi Dieng ini mengalami penurunan produktivitas akibat kelangkaan dan juga pencemaran air. Penyebab kedua yaitu resiko keselamatan dan juga ancaman kesehatan jangka panjang. Nah, operasi PLTP di yang unit satu telah menimbulkan berbagai insiden yang membahayakan keselamatan jiwa. Nah, selain ledakan yang menelan korban jiwa, paparan gas hidrogen sulfida yang menjadi ancaman kesehatan serius yang juga berkelanjutan. Nah, di Desa Karangtengah menjadi peningkatan kasus kanker yang diduga berkaitan dengan pencemaran udara H2S dan juga perubahan kualitas air. Nah, gas H2S ini bersifat eh, toksik yang dapat menyebabkan iritasi mata, gangguan pernapasan, dan juga konsentrasi tinggi seperti ya konsentrasi hilang yang mengakibatkan fatal. Lalu penyebab yang ketiga yaitu pencemaran tanah dan ancaman terhadap produktivitas pertanian. Nah, sumber limbah yang beracun dan juga berbahaya, serta potensi pencemaran dari pembangkit geotermal, diantaranya ada hidrogen sulfida, amonia, air raksa, arsen, silika, kalium, dan lain-lainnya. Eh, Kegiatan geotermal ini dapat berkontribusi dalam pencemaran air dalam proses fracking ketika air bertekanan tinggi dan bercampur pada zat kimia yang ditembakkan ke bebatuan di inti bumi. Sebuah studi pada tahun 2021 yang dilakukan oleh PLTP Meksiko yang berada di sekitar ladang pertanian menemukan akumulasi kontanium berbahaya dari aktivitas geotermal yang meningkatkan resiko keracunan bagi beberapa tanaman dan juga pencemaran tanah. Selanjutnya, penyebab yang keempat yaitu kurangnya sosialisasi, transparansi, dan juga partisipasi masyarakat. Nah, warga belum menerima sosialisasi yang memadai, khususnya untuk rumah yang berdekatan pada lokasi proyek tersebut. Padahal proyek sudah dilaksanakan sejak setahun sebelumnya. Nah, proses perencanaan dan juga pengambilan keputusan proyek ini cenderung top-down, tanpa melibatkan masyarakat secara bermakna. Selanjutnya, yaitu penyebab yang kelima, yaitu konflik sosial dan juga perpecahan masyarakat. Nah, kedatangan proyek geothermal ini memunculkan polaritas di tengah warga antara pihak yang mendukung dan juga yang menolak. Penyebab masyarakat yang sebelumnya hidup rukun kini telah terjadi perpecahan akibat konflik kepentingan. Selanjutnya, penyebab yang ketujuh yaitu tata kelola sentralistik dan juga minimnya kewenangan daerah. Nah, keputusan strategis mengenai lokasi eksploitasi panas bumi sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Nah, itu memicu konflik yang berkepanjangan dan juga berujung pada penolakan keras dari masyarakat. Nah, pemerintah Kabupaten Banjarnegara ini memiliki kewenangan terbatas dalam mengatur dan juga mengendalikan proyek yang berdampak langsung pada wilayahnya sendiri. Penyebab terakhir yaitu resiko geologi
dan kegempaan terinduksi. Nah, merujuk pada peta sumber ya, dan bahaya gempa Indonesia 2017 dari Pusat Studi Gempa Nasional, dataran tinggi Dieng ini memiliki 4 sesar aktif yang dapat memengaruhi aktivitas geologi dan juga vulkanik di daerah itu, yaitu ada sesar Kali Bening, sesar Pamanukam ataupun Cilacap, ada sesar Bumi Ayu, sesar Gunung Slamet. Nah, korelasi antara aktivitas eksplorasi industri dan juga gempa bumi yang di beberapa antaranya telah dibuktikan oleh para peneliti di dunia yang menyebutkan sebagian sebagai gempa terinduksi dan juga aktivitas geotermal pada daerah yang pada daerah dengan sesar aktif tersebut juga bisa menyebabkan penurunan tanah di dataran tinggi tersebut. Nah, resiko geologi ini menambah kekhawatiran masyarakat akan dampak jangka panjang yang lebih serius. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kembalikan kepada Laila. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai solusi yang ditawarkan terhadap permasalahan tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya, Putri Kalisa. Kepada Putri, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan solusi dari kasus penolakan ekspansi proyek PLTP Dieng Unit 2 di Banjarnegara. Yang pertama yaitu ada evaluasi menyeluruh dan transparansi dampak lingkungan dan sosial. Pemerintah dan PT Geodipa Energi perlu melakukan AMDAL komprehensif dengan melibatkan lembaga independen dan ahli kredibel. Kajian harus mencakup kesehatan, kualitas air dan tanah, emisi berbahaya, keselamatan, dan dampak sosial ekonomi. Hasilnya wajib disampaikan secara terbuka dan mudah dipahami masyarakat melalui forum publik. Yang kedua yaitu ada penerapan prinsip prior dan informed consent atau FPIC. Perusahaan dan pemerintahan harus menetapkan FPIC sebagai hak masyarakat adat dan lokal. Konsultasi publik dilakukan sebelum proyek dimulai dengan informasi lengkap dan akurat. Masyarakat berhak menolak atau mengusulkan alternatif tanpa tekanan. Persetujuan harus diperoleh secara demokratis dan representatif. Yang ketiga yaitu ada moratorium sementara dan audit independen atas operasi unit 1. Sebelum ekspansi unit 2, pemerintah perlu moratorium sementara untuk audit independen terhadap PLTP Dieng unit 1. Audit mencakup dampak lingkungan kumulatif, kesehatan masyarakat, standar keselamatan, dan efektivitas kompensasi serta CSR. Hasil audit harus dipublikasikan sebagai dasar perbaikan dan pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu ada perbaikan sistem monitoring, mitigasi risiko, dan standar keselamatan. PT Geodipa Energi harus meningkatkan standar keselamatan ke level internasional. Pengeboran 1.500 sampai 3.000 meter membutuhkan sistem pengelolaan dan pemantauan sangat ketat. Harus ada deteksi dini kebocoran H2S, APD bagi warga beresiko, simulasi evakuasi, serta monitoring kualitas lingkungan oleh lembaga independen yang dipublikasikan bulanan. Operasi harus dihentikan bila kualitas lingkungan menurun. Yang kelima yaitu ada desentralisasi kebijakan dan pemberdayaan pemerintah daerah. Regulasi geotermal perlu direvisi agar pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih besar dalam keputusan proyek. Pemerintah kabupaten dan desa harus dapat menyetujui atau menolak berdasarkan aspirasi masyarakat dan kondisi lingkungan. Proses keputusan harus melibatkan multi-stakeholder dan sinkron dengan tata ruang daerah. Yang keenam yaitu ada mekanisme ganti rugi dan benefit sharing yang adil. Sistem kompensasi dan benefit sharing perlu reformasi. Perusahaan harus menyediakan kompensasi adil dan transparan bagi petani yang kehilangan mata pencaharian akibat pencemaran atau lahan.
termasuk penurunan produktivitas dan biaya kesehatan. Masyarakat harus mendapat manfaat ekonomi proporsional seperti royalti atau saham. Program CSR harus berorientasi jangka panjang. Sistem ring 1, 2, dan 3 perlu evaluasi agar lebih responsif. Yang ketujuh yaitu ada pengembangan alternatif, ekonomi, dan transisi yang adil. Pemerintah dan perusahaan harus menyediakan program alternatif ekonomi bagi masyarakat yang terdampak. Pelatihan kopi Arabica yang perlu dilakukan perlu diperluas. Transisi ekonomi harus partisipasi dan mencakup pelatihan, pemodalan, pendampingan usaha, dan jaminan pasar sesuai konsep. Yang kedelapan yaitu ada mediasi independen dan penguatan mekanisme penyelesaian konflik. Perlu tim mediasi independen dengan pihak netral seperti Komnas, HAM, Ombudsman, akademisi, dan organisasi sipil. Mediasi fokus solusi win-win. Pemerintah harus menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses, transparan, dan responsif dengan tindak lanjut yang jelas hasil yang dipublikasikan. Sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Laila. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang telah diberikan oleh rekan-rekan saya dari Tessa dan juga Putri. Maka dengan berakhirnya sesi penyampaian materi tadi, maka berakhir pula presentasi kami pada kesempatan kali ini. Sekian laporan konflik geotermal yang ada di Indonesia yang kami ambil contohnya yaitu penolakan ekspansi proyek PLTP Dieng Unit 2 di Banjarnegara. Semoga materi ini menambah wawasan untuk kita semua dan belajar di materi-materi ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.